Rahasia kulkas agar awet bertahun-tahun. Nah, jadi ini ilmu rahasia dari tukang servis saya bocorkan, dan ini pun belum banyak yang tahu bagaimana cara menjaga agar trik kulkas kalian aman dan awet secara bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi di sini untuk uji cobanya ataupun untuk eksperimennya adalah kulkas satu pintu. Jadi kelemahan di mesin kulkas ini tidak lain dan tidak bukan masalah di kompresor. Jadi masalah yang terberat adalah kompresornya macet. Kenapa bisa macet? Penyebab utamanya sebenarnya banyak sekali untuk kompresor macet, tapi rata-rata dari listrik ataupun dari PLN. Kenapa bisa begitu? Jadi ini salah satu contoh akan kita uji coba kulkas satu pintu ataupun dua pintu lah, yang model lama seperti ini. Jadi sistemnya begini. Jadi ketika listrik dari PLN ini kita nyalakan pertama kali, maka kompresor akan running ataupun ya starting, nyala, berdengung, dan nanti kulkasnya bisa dingin. Tetapi ketika sudah beberapa saat terus mungkin dari PLN ini padam ataupun mati serentak, otomatis kompresornya akan berhenti juga, dan sekian detik nanti PLN nyala lagi. Yang ini yang bisa menyebabkan kompresor bermasalah. Kenapa? Karena kompresor tidak bisa menyala langsung, berbeda dengan seperti kipas angin ataupun ya perangkat-perangkat yang lainnya. Jika sudah ada listriknya langsung nyala, jadi tidak. Jadi jika kompresor ini sudah mengalami panas dan dia bekerja normal, kemudian kita matikan, ini kita copot listriknya dan kita hidupkan lagi, maka dia hanya akan berdengung saja. Jadi dengungan itu yang membuat nanti kumparan-kumparan di dalam kompresor macet, sehingga ya tidak jalan lagi dan otomatis tidak dingin lagi. Jadi mari kita uji coba. Jadi contohnya seperti ini. Jadi anggap saja ini pertama kali kita nyalakan kompresornya. Nah, di situ kompresor akan menyala. Kompresor akan menyala ditandai dengan desisan dari dinamo atau dari kompresor nih. Nah, maka dia menyala. Jadi setelah kira-kira ya anggap saja mesin ini panas, atau itu bahkan belum panas, mungkin baru durasi sekitar 5 menit, di bawah 5 menit. Kemudian listriknya ini kita copot, atau anggap saja di tengah perjalanan PLN-nya padam ataupun mati, dan akan kita lihat reaksi dari kompresornya. Jadi anggap saja ini padam ya, kita cabut, nah kita hidupkan lagi, maka dia akan berdengung saja. Ini tidak ada pergerakan sama sekali, alias dia cuman berdengung, dan ini sangat berbahaya. Kita harus melepas listriknya kalau kulkas kalian mau aman. Tapi bahayanya jika kita tidak ada di rumah ataupun ya yang lain hal sebenarnya ribet dan sebagainya, akhirnya kita biarkan seperti itu, nanti overload akan memutus. Nah, tetapi di situ jika overloadnya itu terlalu sudah ada masalah ataupun sudah macet nyala terus, ya otomatis nanti kompresornya akan macet karena spoolnya akan panas karena sehernya tidak berjalan. Nah, jadi di kasus ini akan kita coba dikasih pengaman di kulkas ini agar bisa awet bertahun-tahun, dengan menanggulangi ketika ada pemadaman listrik dari PLN ataupun kita sering colok cabut kulkas satu pintu ataupun kulkas lama ini. Jadi
Untuk penanggulangannya atau mengatasi masalah ini agar kompresornya tidak macet, ya kita sediakan alat seperti ini. Ini rahasia bengkel yang jarang diketahui orang. Nah, kita ambil salah satu contoh, kita pasang ini. Ini adalah semacam relay, ataupun ini pakai Omron DH48S. Fungsinya apa ini relay ini? Jadi fungsinya dia bisa mengekat arus listrik yang masuk ke kompresor dan bisa diatur waktunya. Jadi saya terangkan sedikit kenapa seperti itu, karena di kompresor ini ketika sudah setar, sudah panas dan mati, langsung kita hidupkan, dia tidak mau nyala lagi, alias hanya berdengung, dan itu bisa menyebabkan konslet dan nanti ya ujung-ujungnya macet. Jadi untuk menanggulangi dia biar tidak macet, dia perlu jeda waktu. Oke, kita mengandalkan overloadnya, tapi overloadnya tidak lama, dia biasanya hanya kisaran 2 menit sampai 5 menit sudah mati, sudah nyala lagi. Jadi ya kompresornya masih dengung lagi. Jadi yang diperlukan sebuah kompresor agar aman adalah ya kira-kira sekitar 10 menitan sampai 15 menit mungkin, dan itu masih aman, tidak menyebabkan nanti bunga esnya ataupun saljunya di kulkas menjadi cair, tidak, karena hanya sekitar 10 menit. Tetapi aman untuk kompresor. Kenapa? Karena kompresornya sudah mulai stabil lagi, dan nanti di sistem dengan alat ini bisa hidup normal kembali tanpa harus dipaksakan nyala hidup bergantian terus-menerus sehingga menyebabkan kompresor ini macet. Dan cara penyusunannya juga enak, karena di sini sudah ada settingannya, mau kita setting 10 menit, 15 menit, di sini sudah ada. Tinggal kita atur saja nanti pakai menit ataupun jam, tapi rata-rata untuk kulkas kita setting saja ke menit. Dan di sini ada soketnya. Untuk perakitannya sangat mudah, jadi mari kita coba pasang timer ini agar nanti bisa mendelay ataupun mengekat arus listrik kira-kira sekitar 10 menit. Dan akan kita pasang cara pengkabelannya dan juga cara settingnya untuk menitnya sekitar 10 menit. Jadi begini pemasangannya. Jadi pertama kali kita buka dulu tutupnya ini untuk bisa menganalisa, agar kalian bisa paham sebenarnya tidak dibuka pun tidak masalah tutupnya ini. Jadi di sini ada 2 kabel. Di sini warnanya oranye dengan biru, ya nanti hubungannya sama PTC dan juga overload. Ini kita potong saja dua-duanya, karena mau bolak-balik ini nanti bebas, tidak masalah. Jadi ini kita potong di sini. Nah, jadi didapat ini dari mesinnya atau dari kulkasnya. Ini anggap saja ini AC PLN atau kita dari atas dari kulkas. Kemudian ini yang menuju overload dan juga PTC, ataupun intinya ini beban. Jadi pertama kali ini kita kupas dulu kawatnya agar empat-empatnya kita kupas. Oke. Selanjutnya di sini di mesin Omronnya ini ataupun relaynya ini kita pelajari, ini ada beberapa nomor ini. Jadi ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pertama kali begini, di sini kan ada garisnya, ini nanti pemasangannya sama, di sini juga ada garisnya. Jadi masanya seperti ini, tidak boleh terbalik nanti. Nah, jadi sekarang langsung saja kita copot dan kita ingat-ingat di sini ada kunciannya, ini nanti untuk ke bracketnya. Nah, jadi pertama kali kita ini ada kodenya yang kuning, ini adalah nomor 5. Nomor 5 ini kita buka.
kita pasang ke beban, bebas mau yang biru atau mau yang kuning yang ke kompresor bisa. Dan ini kita pasang ke nomor 5, kemudian kita kunci. Selanjutnya yang satunya yang birunya kita pasang di nomor 2, nah, sebelah pinggir sini ya, seperti ini. Pelan-pelan saja kita agar bisa paham nanti. Jadi di sini ada tandanya kuning, ini nomor 2 dan ini nomor 5. Kemudian ini yang dari listriknya. Dari listriknya ini bebas juga, mau kiri kanan juga boleh nih. Jadi ya kita samakan saja. Yang kuning atau yang satu ini kita pasang di pin 7. Pin 7 kita masukkan dan kita kunci. Kemudian yang satunya lagi ini kita samakan dengan pin 2 yang ini, yang sudah ada ke beban tadi. Jadi ini bisa kita gabungkan ke sini ataupun kita jumper ke sini. Nah, ini kita pasang juga, kita kunci kuat-kuat. Nah, setelah seperti ini, lihat rangkaiannya. Ini yang dari mesinnya, dapat kiri kanan, nomor 7 dan nomor 2. Kemudian bebannya sama, nomor 2 dan nomor 5. Jadi saya ulangi untuk dari PLN-nya ataupun dari mesinnya nomor 7 dan juga nomor 2. Kemudian bebannya nomor 2 dengan nomor 5. Nah, setelah itu kita ada perlu penjemperan. Penjemperannya adalah pin 7 dengan pin 8 ataupun sebelahnya ini. Nah, kita jemper kawat atau kabel. Nah, seperti ini. Kemudian kita kunci. Nah, oke, seperti ini. Semoga bisa dipahami. Oke, jika sudah seperti ini, ya di sini kan ada cowokannya itu. Langsung kita masukkan, jadi jangan khawatir soal pemasangan ini, kalau terbalik dia tidak akan bisa masuk. Nah, langsung kita akan proses penyetingan. Kemudian akan kita setting. Jadi settingnya posisi mati saja seperti ini. Jadi coba saya zoom dulu. Nah, di sini ada 2 bagian, yaitu bagian menghidupkan dan mematikan. Jadi untuk mematikannya kita nolkan saja, makanya di sini 00 menit. Nah, kemudian di sini ada detik ataupun waktu jeda. Jadi biasanya kalau untuk waktu jeda saya setting ke 10 menit biasanya. Seperti ini 10. Nah, ini kita ukur 10 menit. Nah, kemudian ini ada S, ini menit, sekon, hari. Jadi kita setting ke menit seperti ini, 10 menit. Dan akan kita coba nyalakan ini listriknya. Nanti kita lihat reaksinya. Nah, maka di sini terbaca dia akan menunggu nanti sekitar 1 menit angka 1, angka 2 sampai muncul angka 10 menit baru kompresor ini menyala. Jadi sangat-sangat aman agar bisa menunggu kompresor ini dingin. Jadi untuk uji cobanya seperti ini. Ini kita lepas dulu listriknya. Kita coba ke angka 5. Jadi anggap 5 detik. Kita setting ini, yang ini ke 0. Nah, tunggu. Yang ini ke 0. Kemudian belakangnya kita setting ke 5 detik.
Nah, misalnya ini kita rubah ke second, nah, S. Jadi ini detik. Jadi selama 5 detik nanti kompresornya akan berbunyi. Jadi kita nyalakan listriknya lagi. Nah, maka ini belum nyala. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kompresor akan menyala. Nah, jadi selama 5 detik kompresor akan menyala. Selama 5 detik kompresor akan menyala, tapi ini tidak cukup. Jadi kita matikan dulu. Ini kita setting seperti tadi, angka 10 menit, dan ini kita rubah ke menit M. Nah, setelah 10 M dan di sini kosong-kosong saja, ya kita biarkan seperti ini dan akan kita uji coba lagi. Nah, maka kompresor ini belum nyala, kulkasnya masih aman, kompresornya belum menyala. Nanti di sini detikannya lama-lama akan berubah. Bentar, ini agak silau lampunya. Nah, nanti di sini ketika sudah berubah 1, 2 sampai 10 menit dan kompresor ini sudah dipastikan bisa dingin dan akan nyala normal kembali. Nah, nanti pengamannya ini sistem kerjanya seperti ini. Jika ini sudah mencapai 10 menit tiba-tiba PLN mati lagi, nah itu masih aman. Kenapa? Nah, salah satu contoh ini misalnya sudah berjalan setengah jam ataupun 1 jam, nanti PLN-nya ini mati, di sini mati, nah, dia nanti hidup lagi gitu PLN-nya. Di sini tetap mulai dari nol lagi. Jadi biarkanlah, nggak apa-apa, tidak akan bisa menyebabkan nanti kulkasnya jadi tidak dingin, enggak, karena kalau cuma 10 menit masih aman. Tetapi kita menjaga kompresornya agar bisa awet, tahan lama, seumur hidup. Karena kalau kompresor ini kerjanya normal itu jarang sekali yang rusak. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian praktekkan dan memanfaatkan. Dan untuk tip selanjutnya, kalian untuk pemilihan omron ini gunakan yang minimal 5 ampere ke atas, karena kita akan menghidupkan kompresor yang sekitar ya mungkin 1 amperan lah, agar aman. Jadi kita ambil yang 5 ampere. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya.